Bebas Sebagai Reporter akan berbincang-bincang mengenai suatu usaha di bidang percetakan yang bernama Luricom. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin masih ada yang belum tahu nih kita dengan Bapak siapa. Maka dari itu minta tolong perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Oke. Nama saya Darman Duri. Saya berdomisili di Bogor. Saya mempunyai sebuah usaha CV bernama Luricom. Luricom bergerak di bidang percetakan dan juga servis dan jual beli komputer. Baik Pak Muri, sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk kami wawancarai. Langsung saja ya Pak, kita mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bapak, jadi minta tolong Bapak untuk menjawabnya. Oke. Kalau boleh tahu, Pak Muri itu sejak kapan dan bagaimana awal mula cerita mendirikan usaha ini? Oke. Saya mendirikan usaha ini sejak lulus kuliah, yaitu tahun 1999. Awal mulanya itu mungkin pengalaman pribadi saya, karena pada saat itu skripsi kesulitan untuk mencetak, dan ternyata tidak saya saja, semua banyak. Dari peluang itu saya mencoba membuka sebuah usaha, yaitu menerima pengetikan dan percetakan skripsi, kemudian berkembang menjadi warnet dan seterusnya. Kira-kira berapa banyak modal yang dikeluarkan Pak Budi untuk usaha ini? Kalau modal, waktu itu saya pertama di rumah sendiri. Kemudian alat yang dibutuhkan juga saya punya satu komputer, satu unit komputer dengan satu scanner, satu printer, itu saja. Kemudian tahun 2001 baru saya memang istilahnya menyewa sebuah tempat toko yang berdomisili di Bogor. Mengapa Pak Budi lebih memilih usaha di bidang percetakan? Mengapa tidak mencoba usaha yang lain? Oke, saya memilih bidang ini karena memang pada saat itu peluang yang menurut saya sangat bisa dikembangkan, yaitu tentang percetakan atau tentang komputer. Kemudian yang kedua, karena mungkin basic saya atau saya mempunyai kemampuan untuk merakit komputer, servis komputer, sehingga saya rasa itu cocok untuk kita bikin. Kendala apa saja yang Bapak alami saat membangun usaha ini? Kendala yang pertama ya otomatis memang modal. Nah, pada saat itu karena saya pertama ada di tempatnya di rumah, dan alat yang kita gunakan hanya satu PC dan satu unit printer dan satu unit scanner, tetapi keperluan dari konsumen itu macam-macam, sehingga kami ya mau nggak mau harus menambah peralatan yang kita butuhkan, kemudian juga mencari tempat yang strategis dan bisa representatif lah, seperti itu. Produk dan jasa apa saja yang diperjualbelikan dalam usaha Luricom? Ada 5 skema atau 5 jajaran yang di dalam usaha kami, yaitu pertama penjualan, kemudian ada servis, kemudian ada jual beli komputer maksudnya, yang ketiga yaitu warnet, yang keempat atau yang kelima itu tentang pengetikan baik pengetikan teks maupun foto. Apa saja keunggulan yang dimiliki Luricom dibandingkan yang lainnya? Keunggulan secara keseluruhan ya mungkin kami menyediakan jasa kami itu siap semua, mulai dari pengetikan, scanner, editing. Karena kebetulan bidang yang saya bidik itu kita bisa lah. Jadi kebanyakan di toko-toko lain itu ada pengetikan saja, untuk cetak foto mereka tidak ada, atau untuk servis komputer tidak ada. Kami semua kebutuhan konsumen itu kita fasilitasi, mungkin itu kelebihannya. Kalau ada customer itu Pak Budi itu melayani sendiri atau dibantu oleh karyawan? Kalau awal-awalnya ya saya sendiri, kebetulan pada saat itu juga belum menikah, kemudian juga belum PNS lah, sehingga waktu saya full untuk memang wirausaha.
Kemudian karena banyaknya konsumen dan juga otomatis saya waktu itu punya 2 karyawan karena kita shift jam 7 sampai jam 3 sore, kemudian jam 3 sampai jam 9 malam kita shift. Kemudian juga saya juga sekarang sudah bekerja di SMK Bangil, sehingga sekarang murni ditangani oleh karyawan yang dikomandani oleh istri saya sendiri. Bagaimana cara Pak Budi mempromosikan usaha ini agar lebih dikenal oleh masyarakat? Kalau pada saat itu ya dari mulut ke mulut mungkin ya, dari teman, dari apa dulu. Tapi kalau sekarang selain saya punya web, saya juga sosial media, kemudian di Instagram dan banyak promosi sekarang. Kalau dulu memang dari mulut ke mulut saja. Makanya kita cari tempat yang strategis, di situ tempat dekat dengan sekolah yang besar lah. Kalau di daerah Empol sekolahnya terbesar, di situ juga ada S1 dan T3-nya kalau malam, sehingga cukup dikatakan cukup ramai lah. Bagaimana Pak Budi mempertahankan dan mengembangkan usaha Budi pembekalan banyak pesaing? Pertama konsistensi ya, kita harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga kalau orang sudah konsisten itu persaingan memang banyak. Yang kedua ya kita harus benar-benar mengetahui kebutuhan dari usaha kita itu. Terutama kalau komputer, banyak orang yang bisa komputer tapi perawatan mereka kurang. Nah, itu sehingga kita apa yang menyebabkan komputer itu bisa awet, bisa nah itu kita harus perawatannya yang baik. Dan yang terpenting lagi pelayanan, karena kita bentuknya jasa, jadi pelayanan yang ramah, yang tepat waktu itu yang paling penting bagi konsumen. Nah Pak, masa sulit dalam dunia bisnis dan usaha kan pasti ada. Apakah Bapak pernah mengalaminya? Oh iya pernah. Pasang surut saya yang paling titik nadir itu tahun 2019 sampai 2020 pada saat COVID itu. Karena terus terang konsumen kita kan anak-anak sekolah dan anak mahasiswa. Pada saat COVID itu anak sekolah, anak mahasiswa, dan itu mereka diliburkan sehingga tidak ada tugas ataupun apa yang membuat mereka mencari pengetikan atau percetakan. Sehingga pada saat itu kami bisa dikatakan lebih dari 50% penurunannya. Tapi ada baiknya juga dari itu kita coba mengembangkan tadinya yang full manual, sekarang kita nyoba ada yang melalui online. Baik, kalau boleh tahu nih Kak ya, rencana Bapak 5 tahun ke depan itu bagaimana? Yang pertama, otomatis kami yang dulunya toko kami penuh dengan PC, karena untuk warnet sekarang kita tahu sendiri warnet tidak begitu memang dunianya buka, sekarang penuh HP, sehingga anak-anak atau karyawan kita tadinya servis PC sekarang beralih ke servis laptop. Penjualan juga itu, tadinya penjualan PC itu sangat besar, sekarang beralih ke laptop, sehingga kita ya tentu 5 tahun ke depan kami nyoba moving dari PC ke laptop. Kemudian kami nyoba nanti ada kita melayani untuk sablon, karena banyak permintaan sablon dari toko-toko online. Baik, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan hari ini. Maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan pada tahap bincang-bincang hari ini. Saya sebagai generasi muda banyak mendapatkan informasi dan pengalaman baru dari seorang wirausahawan yang sukses seperti Bapak Budi. Dan cukup di sini kami akan mengakhiri acara ini. Sekian, terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.